2. Kita bangkit berdiri. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini kita berkumpul untuk merenungkan sengsara Tuhan kita Yesus Kristus. Melalui jalan salibnya, Ia rela menderita sengsara sampai wafat, terdorong oleh cinta. Lewat sengsara dan wafatnya, Ia ingin membagikan apa yang masih ada padanya demi keselamatan kita. Dengan mengenangkan sengsara dan wafat Tuhan Yesus, kita semakin terinspirasi untuk berkarya dan menciptakan dunia yang lebih layak huni dengan mencintai alam dan lingkungan kita. Meski dunia sering dipenuhi dengan niat buruk dan menyebalkan, semoga kita senantiasa dapat dimurnikan dalam cinta Allah yang tampak dalam wafat Kristus. Oleh karena itu, sepanjang jalan salib ini, kita mohon rahmat agar Allah membangkitkan rasa cinta kepada alam dan lingkungan kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa, Engkau memanggil manusia pada jalan kekudusan, agar hati semua orang tertuju kepadamu. Namun seringkali kami lalai dalam menanggapi panggilan kekudusan itu, sehingga hati kami menjauh darimu. Semoga melalui misteri jalan salib ini, kami semakin menyadari keberadaan kami manusia yang rapuh, dan ingin membenahi diri dalam laku tobat yang pantas. Gerakkanlah pikiran hati dan diri kami
untuk semakin mencintai anugerah-anugerah-Mu lewat alam semesta dan segala ciptaan-Mu yang diperuntukkan bagi kesejahteraan manusia. Dengan demikian, kami pun dapat kembali ke jalan kekudusan dengan memelihara, merawat, dan mencintai dunia yang kami huni ini. Dengan pengantaraan Kristus, Tuhan kami. Puji syukur 202. Mari kita merenungkan Yesus yang menjadi kurban karena cinta kasih-Nya.
kami orang berdosa ini. Kayu salib Dia panggul, mari kita pun memikul salib kita di dunia. Perhentian yang ketiga, Yesus jatuh untuk pertama kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Perjalanan Yesus semakin jauh meninggalkan kota. Peluh yang menetes bercampur darah dari luka-lukanya membuat lelahnya semakin tak tertahankan. Pandangannya kian mengabur. Belum lagi beban salib yang menekan pundaknya terasa semakin berat. Dalam lelahnya, ia jatuh tersungkur, mencium tanah dengan salib yang menimpa tubuh lemahnya. Meski matanya mengerjap perih dengan siksaan yang nyaris tak tertahankan, dia tetap berusaha bangkit dan meneruskan perjalanannya. Banyak orang di sekitar kita mengalami kejatuhan dan penderitaan. Kita sendiri seringkali membuat kesalahan kepada sesama dan lingkungan kita dengan perbuatan-perbuatan kita yang buruk. Seringkali kita juga jatuh pada sikap tidak peduli. Melalui jalan salibnya, Yesus telah mengajari kita untuk bangun dari kejatuhan kita dan kembali menjalani hidup dengan lebih baik dan turut dalam menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajari kami untuk tidak mudah terpuruk dalam kesalahan-kesalahan yang telah kami perbuat. Sering kami jatuh dan lupa untuk bangkit kembali. Kerap kali kami juga menjadi penyebab kejatuhan orang-orang di sekitar kami karena tindakan-tindakan kami yang tidak terpuji. Bantu kami agar mampu bangkit dari kesalahan-kesalahan kami dan meringankan beban orang-orang di sekitar kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus, tolong kami bila kami jatuh lagi karena salib yang berat. Perhentian yang keempat. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dengan penuh kesedihan, Maria menatap putranya yang menderita akibat kesalahan yang tidak pernah dia perbuat. Betapa dia ikut menderita karena tidak bisa berbuat apa-apa. Betapa dia bisa merasakan sebuah pedang yang menembus hatinya. Namun dia tetap kuat saat menyadari karya Allah yang bekerja di dalam diri putranya. Dengan penuh tekad, dia menatap putranya, berharap dapat memberikan penghiburan dan kekuatan dalam menghadapi penderitaannya. Bumi bagaikan seorang ibu yang sangat menyayangi anak-anaknya. Seorang bunda yang ikut sedih saat anak-anaknya menderita. Dia memberikan segalanya demi kehidupan setiap makhluk. Sama seperti Maria, ibu bumi selalu mengusahakan penghiburan bagi setiap orang yang menderita. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus,
Kami bersyukur atas Ibu Bumi yang memberi kami kehidupan di dunia ini. Bagaikan Bunda Maria, ia telah memberi kami segalanya bagi kesejahteraan kami. Semoga kami semakin menyadari cinta-Mu lewat segala ciptaan yang Engkau berikan demi kesejahteraan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. O Maria, Bunda Kudus yang setia ikut Yesus, Kau teladan hidupku. Perhentian yang kelima, Yesus ditolong oleh Simon dari Kirene. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah menempuh perjalanan panjang dan melelahkan, tubuh Yesus semakin lemah, langkahnya semakin melambat. Pada saat yang sama, di antara kerumunan, seseorang yang dipanggil Simon memandang Yesus dengan penasaran. Kejahatan apa yang telah dilakukan orang itu sehingga dia mendapat penderitaan yang sedemikian berat? Dalam lamunannya, beberapa serdadu tiba-tiba saja menariknya dengan kasar. Tanpa persetujuannya, para serdadu mengangkat salib Yesus dan meletakkannya di bahu Simon. Kaget setengah takut, dia memberanikan diri membantu memanggul salib Yesus. Di dunia kita banyak orang yang tidak berani memanggul salib sesamanya karena merasa hal itu bukan tanggung jawabnya. Banyak juga yang mengabaikan para saudaranya yang menderita akibat amukan alam. Simon dari Kirene mengajari kita untuk berani mengambil bagian dalam penderitaan orang lain dan memberikan yang terbaik untuk membantu mereka. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, melalui teladan Simon dari Kirene, kami telah belajar untuk membantu sesama kami yang membutuhkan bantuan. Semoga dengan teladan Simon dari Kirene, kami semakin termotivasi untuk membantu saudara-saudara kami yang membutuhkan. Dengan semangat kebersamaan, semoga kami mampu memberikan bantuan yang meskipun kecil, namun akan sangat berarti bagi mereka yang menderita. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Apapun yang Kau lakukan bagi para penderita, pada Tuhan berkenan. Perhentian yang keenam, wajah Yesus diusap oleh Veronica. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Dalam perjalanannya, wajah Yesus kotor oleh debu, keringat, dan darah. Wajah tampangnya tampak mulai kehilangan cahayanya. Ia tidak tampang dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia. Dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Kendati demikian, ternyata masih ada orang yang peduli dan dengan berani maju mendekati Yesus.
Namanya Veronika. Dengan penuh kasih, dia mengusap dan membersihkan wajah Yesus, berusaha mengembalikan cahaya wajah Yesus yang redup. Veronika, gambaran orang yang penuh kasih. Kasihnya membuatnya berani menerobos kerumunan, bahkan para serdadu, demi mengusap wajah Yesus. Dia adalah sosok teladan bagi kita yang sering enggan menyerukan kebenaran di tengah-tengah dunia karena rasa takut dan malu, ataupun karena harga diri dan kepicikan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Veronika telah memberi kami contoh seseorang yang melakukan kebaikan tanpa rasa takut. Dia adalah teladan untuk melawan rasa takut kami saat ingin mengungkapkan kebenaran. Semoga dengan teladan Veronika, kami semakin terinspirasi untuk berani melayani sesama kami dengan menjunjung tinggi nilai-nilai kebenaran tanpa rasa takut. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa. Bila kita meringankan duka orang yang sengsara, Tuhan Allah berkenan. Perhentian yang ketujuh. Yesus jatuh untuk kedua kalinya. Kami menyembah di Kau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin lelah, meski telah dibantu oleh Simon Kirene. Tubuhnya tak sanggup menanggung sakit di seluruh tubuhnya. Langkahnya gontai, pandangannya mengabur. Untuk kedua kalinya Yesus jatuh. Meski begitu, beberapa serdadu dengan paksa menyuruh Yesus bangun. Dengan sisa-sisa tenaganya, Yesus bangun tanpa mengeluh sedikit pun. Dia dianiaya, dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya. Seperti anak domba yang dibawa ke tempat pembantaian, seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Yesus adalah teladan bagi kita yang menghadapi banyak masalah. Banyak juga saudara-saudara kita yang menanggung banyak penderitaan akibat bencana alam. Sama seperti Yesus yang bangkit kembali, kita juga diajak untuk senantiasa tabah dalam menghadapi segala cobaan dalam hidup. Meski mengalami kejatuhan berturut-turut, kita diajak untuk tidak menyerah atau mengeluh. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberi kami teladan untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi permasalahan hidup yang datang bertubi-tubi. Semoga karena teladan-Mu, kami semakin termotivasi untuk tidak mudah mengeluh dalam menghadapi segala masalah yang menimpa kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Bila mana kami goyah dan tercampak karena salah, ya Tuhan tegakkanlah. Perhentian yang ke-8.
Yesus menghibur perempuan-perempuan yang menangisinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Ketika Yesus bergulat dengan penderitaannya, banyak orang yang mengikuti Dia. Di antaranya banyak wanita yang menangisi dan meratapi penderitaannya. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah engkau menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu." Dalam sikap empati mereka, Yesus tidak bermaksud menolak perhatian mereka. Melalui kata-katanya, Yesus ingin mengajari mereka untuk taat kepada rencana yang telah ditentukan oleh Allah. Meskipun itu berarti kesedihan bagi mereka. Setiap rencana Allah pasti memiliki makna dan tujuan yang mulia. Melalui dunia di sekitar kita, melalui alam yang kita tinggali, Allah memiliki rencana yang mulia. Amukan alam terkadang mendatangkan penderitaan yang seolah tiada habisnya. Tujuan kita tidaklah untuk memberangus informasi atau memenuhi keinginan tahuan, tetapi agaknya untuk menyadari rasa sedih, berani untuk membalikan apa yang sedang terjadi pada dunia ke dalam penderitaan kita sendiri, dan menemukan apa yang masing-masing kita dapat lakukan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajar para wanita untuk melihat karya Allah dalam kesedihan mereka. Ajarilah kami untuk menyadari karya Allah dalam setiap masalah dan penderitaan kami, sehingga kami juga mampu membantu saudara-saudara kami untuk menyadari kasih-Mu dalam setiap penderitaan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dalam tobat yang sejati, kini akan kuratapi dosa dan pelanggaran. Perhentian yang ke-9. Yesus jatuh untuk ketiga kalinya. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus semakin lelah. Terik matahari yang menghantam tubuhnya membuat Yesus merasa kulitnya seakan terbakar. Luka-lukanya yang mengering menambah kesuraman tubuh lemahnya. Kakinya goyah. Untuk ketiga kalinya Yesus jatuh. Lukanya kembali terbuka dan darah kembali mengucur tanpa henti. Namun Yesus tahu bahwa pengorbanannya sangat penting bagi keselamatan dunia. Karena cintanya kepada manusia, dengan tenaga yang lemah, Dia mencoba bangkit dan melanjutkan perjalanannya. Seperti air aku tercurah, dan segala tulangku terlepas dari sendinya. Hatiku menjadi seperti lilin, hancur luluh di dalam dadaku. Kekuatanku kering seperti beling, lidahku melekat pada langit-langit mulutku, dan dalam debu maut Kau letakkan aku. Meski jatuh berulang kali, Yesus tidak mau menyerah pada misi penyelamatannya. Dia mengajari kita untuk tidak mudah menyerah dalam menghadapi segala penderitaan, meskipun masalah datang tanpa henti dan harapan seolah pudar. Banyak saudara kita yang juga menderita
akibat kerusakan alam. Banyak dari mereka mengalami semangat yang meredup. Orang-orang muda menuntut perubahan. Mereka bertanya-tanya, bagaimana orang bisa mengklaim membangun masa depan yang lebih baik tanpa memikirkan krisis lingkungan dan penderitaan mereka yang dikucilkan. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menjadi teladan sempurna bagi setiap orang yang mengalami penderitaan bertubi-tubi. Semoga kami juga mampu mengulurkan tangan sebagai perpanjangan tangan-Mu bagi mereka yang menderita. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini. Bila hatiku gelisah karena dosa dan derita, tangan-Mu ulurkanlah. Perhentian yang ke-10, pakaian Yesus ditanggalkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Yesus yang bermartabat telah berubah menjadi manusia yang paling hina. Pakaiannya ditanggalkan di hadapan banyak orang untuk menunjukkan betapa memalukannya sosok yang dipuja banyak orang itu. Dia dipermalukan di depan banyak orang. Namun tanpa mengeluh, Yesus membiarkan dirinya dilucuti dan ditelanjangi di hadapan banyak orang. Karena itu, genaplah apa yang tertulis dalam kitab suci. Mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka, dan mereka membuang undi atas jubahku. Kita juga adalah manusia yang hina. Sekian lama kita telah mengenakan pakaian yang penuh dengan keberdosaan kita. Kita telah merasa nyaman dengan hangatnya pakaian yang membalut hidup kita, tanpa sadar bahwa dosa kian menggerogoti setiap saat. Apakah kita berani menanggalkan kenyamanan hidup dan berjalan sesuai kehendak Allah, meskipun harus dihina oleh orang banyak? Beranikah kita menyerukan kebenaran di lingkungan kita, meski banyak orang yang menganggap kita rendah? Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah menunjukkan kepada kami bahwa untuk mengikuti-Mu akan banyak orang yang menghina kami. Banyak orang yang akan menghina kesucian hidup kami. Semoga Engkau senantiasa menguatkan kami dan tidak memadamkan harapan kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Pakaianmu dibagikan, martabatmu direndahkan, Kau tinggikan harkat-Mu. Perhentian yang ke-11, Yesus disalibkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah perjalanan yang panjang, sampailah Yesus dan rombongan orang banyak itu di tempat yang disebut Golgota, yang berarti tempat tengkorak. Sekitar jam 9 pada hari itu, Yesus disalibkan. Bersama Dia ada dua penjahat yang disalibkan, seperti telah dibuatkan Yesaya. Dalam matinya,
ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun ia tidak berbuat kekerasan dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Meski para serdadu menghinanya dengan penuh kasih, dia masih berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Yesus telah menunjukkan kepada kita toleransi yang sangat besar. Dia tidak mengeluh meskipun disalibkan di antara penjahat. Dia yang berada dalam kemuliaan dan cahaya Allah disatukan bersama dengan para penjahat yang berdosa. Dengan penuh kasih, dia juga tidak menyalahkan mereka yang menyalibkan dia. Kita juga diajak untuk berani disalibkan bersama Kristus, dengan menanggung jerih payah kerja dalam persatuan dengan Kristus yang disalibkan untuk kita, manusia dengan cara tertentu bekerja sama dengan Putra Allah demi penebusan umat manusia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengajari kami untuk mengasihi para penjahat yang telah meresahkan banyak orang. Engkau juga telah menunjukkan toleransi yang besar terhadap mereka yang membuatmu menderita. Semoga kami mampu menyatukan diri dengan salib-Mu, sehingga kami dapat belajar untuk mengasihi setiap orang, bahkan para musuh kami. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Dari salib Kau melihat, tak terbilang yang menghujat, berapakah yang taat. Perhentian yang ke-12. Yesus wafat di kayu salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Saat itu hari sudah kira-kira pukul 12 siang. Kegelapan meliputi daerah itu sampai kira-kira pukul 3 karena matahari tidak bersinar. Dalam kemuraman siang, tabir bait suci terbelah dua. Yesus sadar bahwa saatnya sudah hampir tiba. Misinya sudah mencapai titik puncak. Dengan sisa tenaganya, Yesus menengadah ke langit dan berseru, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, Yesus menyerahkan nyawanya. Yesus telah menyerahkan nyawanya demi dosa-dosa kita. Dia telah menyelesaikan misi pengorbanannya yang menebus dosa setiap manusia dalam segala zaman. Dia pernah berkata bahwa tidak ada kasih yang lebih besar dari seseorang yang menyerahkan nyawanya bagi sahabat-sahabatnya. Yesus wafat, namun Dia telah melakukan karya besar yang akan diingat oleh orang banyak sepanjang zaman. Apakah kita mampu menjadi orang-orang yang berkarya bagi lingkungan kita? Sudah berapa banyak yang kita berikan bagi saudara-saudara kita yang menderita? Atau justru kita menjadi penyebab penderitaan bagi orang lain? Apalah artinya perintah jangan membunuh bila 20% penduduk dunia mengkonsumsi sumber daya pada suatu derajat merampok negara-negara miskin dan generasi-generasi mendatang dari apa yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Marilah berdoa.
Tuhan Yesus Kristus, wafatmu adalah bukti nyata cintamu kepada dunia. Meskipun dunia telah menjadi kotor oleh dosa dan banyak orang yang berpaling daripadamu, Engkau tetap menunjukkan kasih yang begitu besar bagi keselamatan kami. Semoga kami mampu meneruskan semangat cintamu bagi orang-orang di sekitar kami dan secara khusus bagi dunia yang Engkau ciptakan. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami, ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Biji mati menghasilkan buah yang berkelimpahan. Wafatmu menghidupkan. Perhentian yang ke-13. Yesus diturunkan dari salib. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Hari sudah mulai malam, dan jenazah Yesus masih tergantung di kayu salib. Maka seorang muridnya yang bernama Yusuf dari Arimatea menghadap Pilatus dan meminta izin untuk menguburkan mayat Yesus. Setelah diturunkan dari salib, Maria menerima jenazah Yesus dan meletakkannya di pangkuannya. Maria sungguh menderita saat menerima jenazah Yesus dalam pangkuannya. Meski begitu, dia tetap berkata dalam hatinya, "Aku ini hamba Tuhan, jadilah kepadaku menurut perkataanmu." Maria, ibu Yesus, adalah orang yang paling menderita sepanjang jalan salib. Bagaimana mungkin seorang ibu mampu dengan tenang melihat penderitaan dan kematian putra yang telah dirawatnya selama bertahun-tahun? Namun dia selalu percaya kepada karya Allah. Maria, bunda yang telah merawat Yesus, sekarang merawat dunia yang terluka ini dengan kasih sayang dan rasa sakit seorang ibu. Sama seperti hatinya yang tertusuk telah meratapi kematian Yesus, sekarang dia berduka cita atas penderitaan orang-orang yang miskin, yang disalibkan, dan makhluk-makhluk dari dunia ini yang dihancurkan oleh kekuasaan manusia. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, di sepanjang hidupnya, Bunda Maria telah menanggung derita dalam merawatmu, namun dia selalu percaya penuh pada kehendak Allah. Mampukan kami untuk dapat meneladan Bunda Maria, sehingga kami pun dapat percaya penuh kepada kehendak Allah dan mengambil peran dalam merawat alam sekitar. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Salib tanda kehinaan, jadi lambang kemenangan, karena Tuhan telah menang. Perhentian yang ke-14. Yesus dimakamkan. Kami menyembah Dikau ya Tuhan dan bersyukur kepadamu, sebab dengan salib suci-Mu Engkau telah menebus dunia. Setelah jenazah Yesus diturunkan dari salib, para murid mengafaninya dengan kain lenan. Sebagai penghormatan atas tubuhnya, Yusuf dari Arimatea menyediakan sebuah kubur batu tidak jauh dari situ. Keesokan harinya, para imam kepala dan orang-orang Farisi menghadap Pilatus dan meminta agar kubur Yesus dijaga hingga hari ketiga, sehingga para murid tidak bisa mencuri jenazah Yesus
dan mengatakan bahwa ia telah bangkit. Maka Pilatus mengabulkan permintaan mereka dan kubur dijaga ketat oleh para prajurit. Penguburan Yesus menunjukkan betapa manusiawinya Dia. Yesus memberikan toleransi besar bagi manusia dengan mau dikuburkan layaknya manusia. Kita semua yang telah dibaptis dalam kematian-Nya, oleh pembaptisan kita telah dikuburkan bersama-sama Dia, supaya seperti Kristus dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup secara baru. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah mengakhiri jalan salib-Mu dengan dimakamkan layaknya manusia. Semoga jiwa lama kami juga dimakamkan bersama Engkau, sehingga kami dapat hidup secara baru saat kami dibangkitkan bersama dengan Engkau. Sebab Engkaulah Tuhan kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah kami. Allah, ampunilah kami orang berdosa ini. Tuhan Yesus dimakamkan, masuk alam kematian, sampai bangkit mulia. Santo Yohanes dari Salib mengajarkan bahwa segala hal baik yang terdapat di dalam segala kenyataan dan pengalaman dunia ini ditemukan dalam Allah secara istimewa dan tak terhingga, atau lebih tepatnya, setiap kebaikan besar tersebut adalah Allah. Bukan karena hal-hal terbatas dunia ini sungguh ilahi, tetapi karena sang mistikus mengalami hubungan intim antara Allah dan semua makhluk hidup. Dan dengan demikian, ia merasa bahwa Allah adalah segala hal itu. Jika ia mengagumi kemegahan sebuah gunung, ia tidak dapat memisahkannya dari Allah. Dan ia menangkap bahwa kekaguman yang ia alami dalam batinnya harus dikaitkan dengan Allah. Gunung gemunung tinggi, subur, luas, indah, anggun, berbunga dan harum. Gunung gemunung ini, itulah kekasihku bagiku. Lembah-lembah yang terpencil tenang, menyenangkan, sejuk dan teduh. Air jernih mengalir berkelimpahan di situ dengan keragaman vegetasinya dan lagu merdu burung-burung yang menghuninya. Mereka mempesonakan dan menyegarkan indera, dan dalam kesunyian dan keheningan mereka memberikan kita kesegaran dan istirahat. Lembah-lembah ini, itulah kekasihku bagiku. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberi arti cinta pada kami lewat jalan salib-Mu. Luka-luka yang Engkau derita adalah pemulihan atas dosa dan salah kami. Engkau merangkul kami dengan kasih yang besar. Engkau menyelamatkan dan menebus kami dari dosa dengan darah-Mu yang tertumpah di salib. Semoga melalui misteri jalan salib ini, kami semakin menyadari karya agung Allah, yaitu keselamatan dunia dan segala isinya. Bantulah kami, Yesus, dalam mencintai segala sesuatu, supaya kami tidak menjadi pribadi yang selalu membenarkan diri untuk mempertahankan semua sifat buruk yang merusak bumi, namun menjadi pribadi yang bertanggung jawab
untuk mengelola bumi serta memeliharanya dengan penuh kasih, sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, dengan ini ibadat jalan salib kita sudah selesai. Syukur Kepada Allah. Kita lanjutkan dengan perayaan Ekaristi. Hendak menghadap tempat orang berdosa beroleh kasihan. Walau kami durhaka melawan cinta-Mu, namun kami percaya belas kasihan-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu. Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan. Setelah kita merenungkan jalan salib Tuhan, kita akan membawa dan mempersatukan seluruh permenungan kita ini dalam ungkapan syukur kita lewat Ekaristi Kudus yang akan kita rayakan, sembari memohon kepada Allah semoga apa yang boleh kita renungkan bersama perjalanan salib Yesus Kristus Putranya, kita pun semakin dikuatkan untuk menapaki jalan salib kita masing-masing, terlebih di dalam menjalani kehidupan kita dalam lingkungan hidup yang Allah dengan penuh kasih telah berikan kepada kita. Semoga kita semakin disanggupkan untuk memeliharanya sehingga menjadi tempat yang sungguh indah, damai, dan nyaman, tempat kediaman kita, bumi ciptaan Allah. Lewat Ekaristi Kudus ini, kita juga membawa dalam doa kita, memohon rahmat keselamatan bagi saudara-saudari kita yang telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Ibu atau Oma Gerda Glisan yang 100 hari lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Juga kita berdoa untuk keselamatan Bapak Antonius Godo, 3 tahun lalu telah dipanggil menghadap hadirat Tuhan. Agar pantas layak perayaan kudus kita ini, mari di hadapan Allah sejenak kita sadari salah dosa kita, kita akui dan memohon rahmat pengampunannya. Doa tobat. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa setelah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Peron Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Marilah kita berdoa.
Ya Allah, tuntunlah kami umat-Mu, agar kami bertekun dalam mati raga selama masa Prapaskah ini, sehingga menghasilkan buah bagi keselamatan jiwa-jiwa. Kami bersyukur bahwa Engkau telah menghantar kami memasuki masa Prapaskah ini, dan dalam sepekan telah kami lalui, Engkau telah menuntun kami dengan penuh kasih, sehingga kami sungguh mampu menjalaninya, dan moga-moga berkenan di hadapan-Mu. Sembari kami mohon kepada-Mu, ya Allah, kiranya Engkau tetap menyertai kami dalam seluruh usaha tobat kami sepanjang masa Prapaskah ini. Juga kami memohon kepada-Mu, kiranya Engkau mencurahkan rahmat kehidupan kekal bagi hamba-hamba-Mu yang telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu. Oma Gerda Kilisan, 100 hari lalu telah Engkau panggil menghadap hadirat-Mu, dan Bapak Antonius Godo, 3 tahun yang lalu telah Engkau panggil. Kiranya sebagaimana apa yang mereka harapkan dalam perjuangan hidup iman mereka di dunia ini, yakni kehidupan kekal, sungguh Engkau nyatakan dan Engkau limpahkan bagi mereka, agar mereka menikmatinya dalam kemuliaan surgawi. Bagi segenap keluarga yang ditinggalkan, kami juga mohon kiranya pertolongan dan perlindungan serta berkat-berkat-Mu tetap nyata bagi mereka dalam kehidupan masing-masing, dalam keluarga dan juga dalam seluruh usaha iman mereka. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Dialah Tuhan kami, kini dan sepanjang masa. Mari kita duduk mendengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Yehezkiel. Beginilah Tuhan Allah berfirman, jikalau orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapan-Ku, serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Segala durhaka yang dibuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia akan hidup karena kebenaran yang dilakukannya. Adakah aku berkenan kepada kematian orang fasik? Firman Tuhan Allah. Bukankah kepada pertobatannya aku berkenan supaya ia hidup? Jikalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan, seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Segala kebenaran yang dilakukan tidak akan diingat-ingat lagi. Ia harus mati karena ia berubah setia dan karena dosa yang dilakukannya. Tetapi kamu berkata, tindakan Tuhan tidak tepat. Dengarlah dulu, hai kaum Israel, apakah tindakanku yang tidak tepat, ataukah tindakanmu yang tidak tepat? Kalau orang benar berbalik dari kebenarannya dan melakukan kecurangan sehingga ia mati, ia harus mati karena kecurangan yang dilakukannya. Sebaliknya, kalau orang fasik bertobat dari kefasikan yang dilakukannya, dan ia melakukan keadilan dan kebenaran, ia akan menyelamatkan nyawanya. Ia insyaf dan bertobat dari segala durhaka yang dibuatnya, maka ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Demikianlah sabda Tuhan. Refren Mazmur tanggapan. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Dari jurang yang dalam, aku berseru kepadamu ya Tuhan. Tuhan, dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Refren. Jika engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan,
siapakah yang dapat tahan? Jika Engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takwa kepadamu. Refren, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi, berharaplah pada Tuhan, hai Israel. Refren, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Sebab pada Tuhan ada kasih setia, dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Dialah yang akan membebaskan Israel dari segala kesalahannya. Refren, jika Engkau mengingat-ingat kesalahan ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia Buanglah daripadamu segala durhaka yang kamu buat terhadap aku, dan perbaharuilah hati serta rohmu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, berkatalah Yesus kepada murid-muridnya, "Jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, kalian tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalian telah mendengar apa yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Barang siapa berkata kepada saudaranya kafir, harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang bernyala-nyala. Sebab itu, jika engkau mempersembahkan persembahan di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahan di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim, dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas." Demikianlah sabda Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang sama dikasihi Tuhan, setelah membaca dan merenungkan sabda Allah, khususnya pada bacaan pertama dari kitab Nubuat Yehezkiel, saya secara pribadi sangat diteguhkan. Kenapa? Karena bagaimanapun juga kita manusia ini sangat terbatas, penuh kekurangan, dan juga bahkan seringkali jatuh ke dalam dosa. Tetapi lihatlah bahwa dengan dosa itu Allah tidak serta-merta menghukum, membinasakan, tetapi jelas dikatakan dalam nubuat Yehezkiel, Tuhan Allah berfirman, jika orang fasik bertobat dari segala dosa yang dilakukannya dan berpegang pada segala ketetapanku serta melakukan keadilan dan kebenaran, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Dengan kata lain bahwa Allah karena kasih-Nya selalu menghendaki agar kita manusia yang seringkali jauh daripadanya, yang seringkali tidak hidup di dalam kasih-Nya, yang seringkali jatuh ke dalam dosa, diharapkan agar kita kembali kepadanya dengan tobat-tobat kita, agar kita memperoleh keselamatan. Jikalau orang berdosa, orang fasik bertobat, maka ia menyelamatkan nyawanya. Kalau kita lihat justru kebalikannya, Allah mengatakan kalau orang benar itu berbalik dari kebenaran dan melakukan kecurangan seperti segala kekejian yang dilakukan orang fasik, apakah ia akan hidup? Tidak. Orang yang benar kalau kemudian ia berbalik dari kebenaran, maka ia membawa hidupnya ke dalam kematian. Tetapi orang yang hidup di dalam kefasikannya, namun ia bertobat, maka ia menyelamatkan nyawanya. Dan Allah justru menghendaki, menginginkan hal ini terjadi bagi setiap umatnya. Bagaimana kita yang jatuh ke dalam dosa ini supaya bangkit dan berbalik dari kefasikan lewat pertobatan agar kita diselamatkan. Ini harapan Allah dan tentu saja menjadi harapan kita. Dan hal ini dalam seluruh perjuangan hidup keseharian kita diharapkan kita perjuangkan, kita usahakan. Nah, dalam gereja juga selalu memberikan kesempatan-kesempatan yang baik agar kita secara khusus mau mengolah hidup kita dengan berpaling dari kefasikan, dari kedosaan kita dengan pertobatan-pertobatan. Secara khusus pada masa Prapaskah, gereja memberi kesempatan kepada kita agar kita sungguh dapat berusaha mengendalikan kehidupan duniawi kita, dan dengannya diharapkan kita bisa sampai pada suatu pertobatan. Kalau lewat jalan salib yang kita renungkan tadi, yang disesuaikan dengan tema APP tahun ini, kita diajak untuk sungguh menyadari segala kelemahan kekurangan kita atas perlakuan kita terhadap bumi yang kita tempati, yang juga dalam permenungan jalan salib diingatkan kepada kita sebagai ibu kita, karena darinya lah kita hidup. Dan Bunda Maria yang telah menjadi bunda kehidupan juga telah memberikan teladan kepada kita bagaimana dengan susah payah di dalam segala deritanya ia mendampingi sang kehidupan itu
di dalam diri Yesus Kristus. Semoga kita juga yang senantiasa berjuang untuk kehidupan di dalam Tuhan itu juga pertama-tama mau terus berjuang di dalam segala penghormatan dan penghargaan kita, perilaku kita yang baik terhadap bumi di mana kita berpijak dan dari mana kita mengalami pertumbuhan kehidupan. Secara khusus sebenarnya adalah hal-hal yang kecil yang menjadi suatu tindakan-tindakan usaha kita bertobat, membangun relasi yang baik lagi dengan bumi tempat di mana kita hidup. Contoh kecil dari kalau kita hidup di perkotaan, yang seringkali menjadi persoalan kehidupan adalah sampah. Mungkin hal-hal yang kecil, sampah kulit permen, manis rasanya permen. Tetapi kalau kita membuang sampahnya dengan tidak benar, akibatnya akan menjadi pahit bagi kita. Dan hal-hal seperti inilah yang sebenarnya ingin oleh gereja dan terlebih oleh Allah sendiri mengajak kita untuk membangun relasi yang lebih baik lagi dengan alam ciptaan Allah yang memberikan kehidupan kepada kita. Kalau orang di daerah atau di pedesaan, ya salah satu contoh untuk kembali memperbaiki relasi dengan alam semesta adalah dengan tidak sembarang menebang pohon, atau juga dengan menanam kembali pohon-pohon mengganti pohon yang ditebang. Itulah perilaku-perilaku yang diharapkan bagi kita agar kita sungguh dapat sampai pada pertobatan terhadap tingkah laku perbuatan kita yang merusak alam semesta. Semoga lewat permenungan jalan salib kita dan lebih dari sapaan Allah lewat firman-Nya yang kita renungkan ini, kita semakin diteguhkan untuk tetap berusaha menjalani hidup iman kita dan juga sungguh mengarahkan seluruh pengharapan kita kepadanya lewat usaha tobat kita, agar kita semakin pantas dan layak di hadapannya sebagai anak-anak sahayanya yang kelak akan memperoleh kehidupan yang kekal. Semoga demikian. Amin. Kita lanjutkan perayaan kudus kita dengan liturgi Ekaristi. Berpuasa 40 hari lamanya, Ia pun merasa lapar, si pemuda datang katanya, Putra Ilahi, batu ini jadikanlah roti. Jawab Yesus sabdanya, hidup tak hanya dengan roti. Kerajaan yang gemilang diperlihatkan kepadanya, diserahkan bagi Yesus, asal Yesus mau menyembah. Ku berikan bagi dikau, asal Tuhan mau menyembahku. Jawab Yesus sabdanya, hanya Allah boleh disembah.
yang tinggi dan ngeri, agar Yesus memuncak hingga orang tak henti. Jatuhkanlah diri Anda, dan malaikatmu akan menjaga. Jawab Yesus sabdanya, janganlah mencobai Allahmu. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Allah, terimalah kurban persembahan ini. Damaikanlah kami denganmu dan pulihkanlah keselamatan kami berkat kuasa dan rahmat-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita, dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadah suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali, mereka diantar sampai pada kepenuhan rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan mada kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Terpujilah Engkau di surga, berkatilah yang datang nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku. Menyatakan misteri iman kita.
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. sebab Kepala Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Puji syukur 555. Mari menimba air kehidupan. Marilah kita berdoa. Allah yang penuh belas kasihan,
dalam hati putramu yang dilukai karena dosa-dosa kami. Engkau menganugerahi kami harta cinta kasih-Mu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Saudara-saudari terkasih, marilah kita menyampaikan sembah bakti kita kepada Allah dalam hati Yesus yang Maha Kudus. Halaman 9. Yesus yang amat manis, penebus bangsa manusia, lihatlah kami yang sekarang dengan rendah hati berlutut di hadapan altar-Mu. Kami ini umat-Mu, dan kami ingin tetap menjadi umat-Mu. Tetapi agar persatuan kami dengan Dikau lebih erat lagi, maka sekarang ini kami masing-masing dengan rela hati menyerahkan diri kepada hati-Mu yang Maha Kudus. Banyak orang yang belum pernah mengenal Engkau, banyak pula yang menghinakan perintah-perintah-Mu dan mungkir daripada-Mu. Yesus yang Maha Murah, kasihanilah semua orang itu kepada hati-Mu yang kudus. Ya Tuhan, hendaklah Kau rajai bukan mereka yang setia saja, yang belum pernah menjauhkan diri daripada-Mu, tetapi juga anak-anak yang meninggalkan Dikau, seperti anak hilang itu. Berilah mereka dengan segera kembali ke rumah bapanya, jangan sampai binasa karena kesusahan dan kelaparan. Hendaklah Engkau rajai mereka yang kena tipu pengajaran salah atau terpisah karena cenderaan. Pulangkanlah mereka Ya Tuhan, berikanlah kepada gereja-Mu kemerdekaan yang tetap dengan sentosa. Berilah kepada segala bangsa keamanan dan ketertiban. Berilah supaya akhirnya di seluruh dunia berkumandanglah satu suara ini, kemuliaan kepada hati ilahi yang membawa bahagia kepada kita. Kepada hati itulah hormat serta pujian selama segala abad. Amin. Litani Hati Kudus Yesus, halaman 13. Tuhan kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Kristus dengarkanlah kami. Allah Bapa di surga, Allah Putra penebus dunia, Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal Maha Kudus Tuhan yang Maha Esa, hati Yesus Putra Bapa kekal, hati Yesus diwujudkan oleh Roh Kudus dalam ribaan Bunda Perawan, hati Yesus dipersatukan dengan Sabda Allah dalam satu wujud, hati Yesus yang kemuliaannya tak terbatas, hati Yesus Bait Kudus Allah, hati Yesus Kemah Allah yang Maha Tinggi, hati Yesus Rumah Allah dan pintu surga, hati Yesus perapian cinta kasih yang bernyala-nyala, hati Yesus perbendaharaan keadilan dan cinta kasih, hati Yesus penuh kebaikan dan cinta kasih, hati Yesus lubuk penuh keutamaan, hati Yesus yang amat patut dipuji-puji, hati Yesus Raja dan pusat segala hati, hati Yesus tempat semua harta kebijaksanaan dan pengetahuan, hati Yesus tempat tinggal kealahan seluruhnya, hati Yesus yang berkenan kepada Bapa, hati Yesus yang kekayaannya berlimpah kepada kami, hati Yesus kerinduan bukit-bukit yang kekal, hati Yesus yang sabar dan besar belas kasihannya, hati Yesus yang murah hati kepada semua orang yang berseru kepadamu,
Hati Yesus sumber kehidupan dan kesucian. Hati Yesus kurban pelunas dosa kami. Hati Yesus ditimpa penghinaan. Hati Yesus hancur karena kejahatan kami. Hati Yesus taat sampai mati. Hati Yesus yang tertusuk dengan tombak. Hati Yesus sumber segala penghiburan. Hati Yesus kehidupan dan kebangkitan kami. Hati Yesus pokok damai dan pemulihan kami. Hati Yesus korban untuk orang berdosa. Hati Yesus keselamatan bagi orang yang berharap kepadamu. Hati Yesus pengharapan bagi orang yang meninggal dalam Engkau. Hati Yesus kesukaan semua orang kudus. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, sayangilah. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus yang lembut dan rendah hati, marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kuasa dan kekal, lihatlah hati putra kekasih-Mu, serta segala pujian dan pelunasan yang dipersembahkannya kepadamu atas nama segala orang berdosa. Maka Engkau setelah didamaikan, berikanlah ampun kepada mereka yang memohon belas kasihan-Mu atas nama Putramu Yesus Kristus, yang bersama dengan Dikau hidup dan bertahta selama segala abad. Amin. Tantum ergo. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui et antiquum documentum novo sedat ritui prestet fide supplementum sensum defectui genitori genitoque laus et jubilatio salus honor virtus quoque sit et benedictio procedensi ab utroque comparsit laudatio. Amin. Engkau telah memberi mereka roti surgawi. Marilah kita berdoa. Ya Allah, dalam sakramen yang ajaib ini, telah Kau tinggalkan peringatan akan sengsara-Mu kepada kami. Kami mohon kepadamu, berilah supaya kami menghormati rahasia kudus tubuh-Mu dan darah-Mu demikian, sehingga kami selalu menikmati hasil penebusan-Mu dalam diri kami, Engkau yang hidup dan bertahta sepanjang segala abad. Amin.
Terpujilah Allah. Terpujilah Kristus, sungguh Allah, sungguh manusia. Terpujilah nama Yesus. Terpujilah hatinya yang maha kudus. Terpujilah darahnya yang maha mulia. Terpujilah Yesus dalam sakramen maha kudus. Terpujilah Bunda Allah yang tiada bandingnya, Perawan Maria yang amat suci. Terpujilah yang terkandung dengan suci dan tak bernoda. Terpujilah nama Maria Perawan dan Bunda. Terpujilah Santo Yosef mempelainya yang amat suci. Dan segala orang kudus. Puji syukur 488. Menuju
Selamat malam Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Beberapa hal yang ingin kami sampaikan. Pertama, mulai hari ini kita memakai jalan salib. Seperti tema yang disodorkan sehubungan dengan APP di tahun 2023 ini. Keadilan ekososial, dipeduli pada alam ciptaan dan sesama. Sehubungan dengan itu, kalau ada umat yang mau membawa buku jalan salib, silahkan dibawa, tapi harap dibawa kembali setiap hari Jumat. Dan saya kira